Bismillahirrahmanirrahim. Gimana suaranya jelas? Dengar enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Muslim hadir pada kesempatan yang berkah ini di Masjid Riyadhus Shalihin, insyaallah semoga senantiasa semuanya dijaga oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa perkara yang mulia, yaitu talabul ilmi. Subhanallah, ma'asal muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kebutuhan kita terhadap ilmu, tahu hamba terhadap ilmu, ya, akan terjadi kematian kalau seorang hamba hidup di dunia tanpa ilmu. Namun tentunya yang mati bukan jasadnya, tapi yang mati adalah jiwanya. Subhanallah. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan al-jahilu mayyitun qabla mautihi. Orang jahil itu mereka sudah mati sebelum mereka mati. Al-jahilu mayyitun qabla mautihi. Wa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu, kata mereka. Dan jasad-jasad orang jahil sebelum mereka dikuburkan sudah jadi kuburan, ya. Tapi antum setelah keluar dari sini jangan, oh itu kuburan jalan-jalan gitu. Lah, ya. Tapi subhanallah, begitulah keadaan orang-orang yang hidup di atas muka bumi tanpa ilmu. Jahil, ya, akan mati hatinya, akan mati jiwanya. Summun, sebagaimana orang yang sudah mati summun, bisu, maaf, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta. Bahum la ya'qilun. Sementara mereka pun tidak berakal. Subhanallah, begitu Allah, ya, ibaratkan orang-orang yang hidup di atas kejahilan. Sementara kejahilan itu bahaya, ma'asal muslimin. Allahu akbar, musibah. Kejahilan itu sangat berbahaya. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan al-jahlu da'un, bahwasanya kejahilan itu penyakit. Penyakit yang qatilun, sangat membunuh, sangat membahayakan. Al-jahlu da'un qatilun wasyifa'uhu, sementara obatnya, kata beliau, amrani fit tarkibi muttafiqani. Dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi ada penyakit dalam jiwa seorang hamba, yaitu kejahilan, yang tidak bisa diangkat penyakit tersebut kecuali dengan dua obat. Fit tarkibi muttafiqani, yang yaitu derajatnya sama, tingkatannya sama. Ya, apa itu? Nassun minal kitabi wa min sunnatin. Itu obatnya nassun minal kitabi wa min sunnatin. Itu dalil
dari Al-Quran, minal kitabi, wa min sunnatin, dan dari sunnah, dari hadis. Ya, itu obatnya. Obat kejahilan apa? Nassun minal kitabi wa min sunnatin. Nas dari Al-Quran dan sunnah. Terus obatnya sudah ada. Yang ngobatinya siapa? Naam, yang ngobatinya kata para ulama, kata beliau, kata Ibnu Qayyim, wa tabibu dzaka al-alimu rabbani. Wa tabibu dzaka al-alimu ar-rabbani. Dan tabibnya adalah al-alim, ya seorang alim yang berilmu, ya rabbani, yang ya memiliki ketinggian ilmu. Itu ulama di tengah mereka, dari kalangan ulama Ahlus Sunnah tentunya. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Ya. Kalau Anda seorang muslim, apapun status keislaman Anda, maka sepakat kita memiliki satu kewajiban, yaitu kewajiban menambah ilmu. Kewajiban talabul ilmi. Apalagi mohon maaf subhanallah, bila Anda sebagai seorang da'i, bila Anda sebagai seorang guru, seorang ustaz, seorang muallim, maka subhanallah tidak mungkin akan menjadi seorang guru yang sempurna, da'i yang sempurna, kalau Anda tidak menambah ilmu. Kalau Anda tidak menambah ilmu, ya, dan semua kita adalah hendaknya menjadi talibul ilmi, menjadi penuntut ilmu, sehingga kita keluar dari keterpurukan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah wa mal'unatun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan seluruh yang ada di dalamnya terlaknat, jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, illa dzikrallahi wa ma wala wal alim wal muta'allim. Kecuali dunia yang isinya zikrullah, itu zikir kepada Allah, mengingat Allah, wal alim, dan orang-orang yang berilmu, wal muta'allim, dan juga para penuntut ilmu. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ya, inilah tiga perkara yang dikecualikan dari keterpurukan dunia, dari kehinaan dunia. Seorang hamba tidak akan hina ketika mengarungi dunia apabila mereka ada pada diri mereka tiga perkara ini. Satu, zikrullah. Mengisi dunia dengan zikir kepada Allah, dan sudah kita jelaskan kemarin tentang zikir. Ya. Bahwasanya seluruh ibadah baik yang bersifat lisan maupun bersifat hati dan juga gerakan seluruh anggota badan adalah dalam rangka menegakkan zikrullahi azza wajalla. Ya, kemudian wa mawala, dan apa-apa yang Allah cintai, dan apa-apa yang Allah cintai, wal alim. Begitu juga keluar dari keterpurukan dan keterlaknatan dunia, al-alim, seorang yang berilmu, wal muta'allim, dan para penuntut ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, sekali lagi bersyukurlah kepada Allah SWT ketika Allah masih berikan kita semangat untuk talabul ilmi. Man humani la yashba'an. Dua kelompok manusia yang tidak akan pernah merasa kenyang. Talibu ilmin wa talibid dunia. Para penuntut ilmu dan para penuntut dunia. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan. Allahu Akbar. Dan kita menyebutkan 10 hak Allah. Dari ratusan bahkan ribuan hak-hak Allah, ya kita sebutkan 10 yang paling inti, yang paling besar, yang paling yaitu global, yang paling umum, yang paling asas. Sehingga ketika kita subhanallah telah melakukannya dengan sempurna, menunaikan hak-hak tersebut dengan sempurna, maka jaminan kebaikan dan kebahagiaan dan keselamatan mutlak dunia dan akhirat. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Judul besar kita apa? Judul besar kita hidup di dunia ini adalah sebagai jalan bagaimana kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab.
Itu judul besar kita. Allahu Akbar. Semoga yang ada di sini la ilaha illallah termasuk orang-orang yang dijamin oleh Allah yadkhulunal jannata bighairi hisabin wal adab. Ya. Bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Allahu Akbar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tahqiqu at-tauhid. Dengan memurnikan, merealisasikan secara murni ketauhidan kita kepada Allah. Praktiknya bagaimana? Praktiknya insya Allah dengan menegakkan 10 perkara yang telah kita sampaikan. Mentauhidkan Allah, ya, mentaati Allah, tidak bermaksiat kepadanya, mengingat Allah, tidak melupakannya, bersyukur kepada Allah, tidak mengkufurinya, mentaati Rasulnya, ya, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah, kemudian mencintai wali-wali Allah, dan juga membenci musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ya kita bertobat apabila kita melakukan dosa, kembali ke jalan Allah. Satu lagi apa? 6. Aywa, dan bersabar dengan segala takdir Allah. Allahu Akbar. Sempurna akhir. Ya, bersabar dengan takdir Allah dan kembali ke jalan Allah apabila kita telah mulai melenceng dan menjauh dari itu jalan Allah dengan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Wallahi ikhwan, ya, jadikan 10 perkara itu prinsip dan karakter kita. Prinsip dan karakter kita dalam hidup, jalani itu, insya Allah pasti mutlak antum bahagia dunia dan akhirat, dan insya Allah termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, karena itu merupakan bagian dari rincian tahqiqut tauhid, ya, yaitu memurnikan tauhid. Taib. Adapun hari ini insya Allah kita akan melanjutkan, Allahu Akbar, pembahasan yang tidak kalah penting, yang tidak mungkin dipisah. Taubahnya seperti burung terbang dengan 2 sayapnya. Mustahil antum lihat burung terbang sayapnya cuma 1, ya. Betul atau tidak? Nah, pesawat terbang dengan 1 sayap, mustahil. Ya. Yaitu Allahu Akbar, dan senantiasa berending yang tidak mungkin dipisah. Antum kalau tadi dengar adzan, apa yang diantaranya yang antum dengar? Maka diantara yang antum dengar ketika adzan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, yaitu persaksian atas keberhakan Allah Subhanahu wa taala disembah, la ilaha illallah, dan persaksian atas kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah. 2 perkara ini tidak mungkin dipisah. Ya. Sebagian orang mengatakan, saya pernah mengabarkan kepada antum, sebagian orang mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah adalah maqsad. Asyhadu an la ilaha illallah adalah tujuan, pelabuhan terakhir, tujuan utama kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Mustahil antum bisa sampai kepada tujuan tersebut tanpa mengikuti jalan, dan antum tidak tahu jalannya. Maka wa anna Muhammadar Rasulullah sabil, tariq. Ya. Wa anna Muhammad Rasulullah sabil, tariq, jalan untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut. Mustahil antum mau bisa sampai kepada Allah tanpa mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu banyak Allah katakan. Contoh ayat yang masyhur di telinga kita dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul
Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah. Bila betul-betul kalian, Masya Allah, tujuannya bagus, ya, tujuannya hebat, apa itu? Mencintai Allah. In kuntum tuhibbunallah, bila kalian betul-betul mencintai Allah dengan berusaha mendekatkan diri kepadanya, dengan berusaha senantiasa, Masya Allah, beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh, berjuang membela agama Allah, dan seterusnya, menegakkan hak-hak Allah. Tapi tidak mungkin itu antum dapat lakukan kecuali mengikuti perintah Allah, bah, fattabi'uni, ikuti aku. Makanya subhanallah, Syekhul Islam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ayat ini adalah ayat ujian bagi orang-orang yang mengaku-ngaku dia mencintai Allah tapi tidak mengikuti thariqul Muhammadiyah, kata beliau, jalan Muhammad. Ya, maka itu sekedar pengakuan belaka, tidak mungkin bisa sampai kepada Allah kalau kita tidak mengikuti siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, saya juga sering mengatakan bahwa miniatur Islam, bahkan makna Islam yang paling sempurna ada di dalam dua kalimat syahadat. Makna Islam yang paling sempurna ada dalam dua kalimat syahadat. Oleh karena itu orang ketika ingin masuk Islam, ya cukup mengucapkan apa? Ya, itu. Ya, seseorang kalau mau masuk Islam, seorang mu'allaf, Nasrani, Yahudi, Hindu, ingin masuk Islam, cukup mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, totaliti dia masuk Islam. Baru nanti setelah itu diajarin sholat, puasa, zakat, ya. Tapi awal kali untuk masuk Islamnya mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat. Karena itulah Islam. Itulah miniatur Islam, itulah asas Islam, itulah pokok Islam, itulah makna Islam tertinggi. Makanya ketika antum ditanya, Mas, Islam itu apa sih? Sudah katakan, Islam itu dua kalimat syahadat. Islam itu terdiri dari tujuan, ya tujuannya bagaimana kita bisa, Masya Allah, segala-galanya kepada Allah, dari mulai mentauhidkannya, mentaati perintahnya, bla bla dan seterusnya. Tapi tidak mungkin itu semuanya Anda bisa lakukan dengan sempurna, dengan baik dan dengan benar tanpa mengikuti wa anna Muhammadan Rasulullah. At-tariqu wahid. Begitu kata Ibnu Qayyim. At-tariqu wahid. Jalan menuju Allah cuma satu, nggak ada duanya. Sekali lagi, jalan menuju Allah cuma satu, at-tariqu wahid, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang selamat sebelum kita adalah orang-orang yang menempuh satu jalan. Sahabat cuma menempuh satu jalan, nggak ada mazhab yang lain. Ya, sahabat cuma menempuh satu jalan, itu jalan Rasulullah SAW. Siapa coba? Yang diikuti oleh sahabat siapa coba di zaman sahabat? Syafi'i apa Imam Malik? Ya, sahabat mazhabnya apa? Hah? Siapa? Alek. Mazhabnya sahabat apa? Syafi'i apa Maliki? Ya enggak ada. Belum lahir Imam Malik, belum lahir Syafi'i, belum lahir Imam Abu Hanifah. Enggak ada. Mazhab sahabat adalah mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya Imam Abu Hanifah satu. Jalannya Syafi'i, jalannya Malik, dan Abu Hanifah cuma satu. Itu bagaimana mereka mengajak umat untuk hanya menjadikan Muhammad sebagai satu-satunya panutan. Makanya kata mereka, idza sahhal hadis apa? Fahuwa madhabi. Apabila ada hadis sahih datang dari Nabi SAW, sementara hadis itu menyelisihi pendapatku, fahuwa madhabi, maka hadis itulah madhabku.
Hadis itu madhabku. Semua para imam-imam Ahlus Sunnah, bahkan imam-imam yang sekarang madhabnya diikuti, semua mereka mengajak umatnya agar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa akhi? Karena Allahu Akbar, tidak ada jalan keselamatan bagi kita di alam semesta ini untuk bisa menuju Allah dengan lurus di dunia dan bahagia di akhirat, kecuali melalui jalan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal huda huda Muhammad. Bahwasanya sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Hai engkau Muhammad, wahai engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mengajak dan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Allahu Akbar. Hanya ikhwan, timbangan kita harus ada dua. Timbangan tujuannya apa? 5 wa kaifa. 5 wa kaifa. Nih, akhi, timbangan amal kita ada dua. 5. Untuk siapa? Masya Allah. Antum nih beribadah untuk siapa? Antum nih thalabul ilmi untuk siapa? Antum nih dakwah nih kita untuk siapa? Antum taklim untuk siapa? 5. Untuk siapa antum? Apakah di situ ada kepentingan pribadi semata? Setelah untuk siapanya bagus, maka kita harus bertanya wa kaifa. Dan bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana tata caranya? Bagaimana jalannya? Untuk bisa mencapai 5, maka kaifanya dan bagaimana caranya tidak mungkin kita bisa keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ikhwani, subhanallah. Sunnah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar, sungguh sangat sempurna. Silakan antum butuh apa? Rasulullah menjawab. Butuh apa antum? Rasulullah menjawab. Butuh cara berpakaian? Rasulullah jawab. Butuh cara masuk kamar mandi, Rasulullah jawab. Butuh cara makan, minum, selesai. Butuh cara pakai sendal, selesai. Butuh cara berkeluarga, Masya Allah. Rasulullah lebih pengalaman berkeluarganya. Antum cuma satu kan? Ya cuma satu. Rasul 9. 9 aja beres Nabi SAW. Ya, lebih berpengalaman daripada antum. Butuh berpolitik, Masya Allah. Beliau mampu menegakkan negara Islam pertama di alam semesta ini. Yang begitu adidaya di zamannya sallallahu alaihi wasallam. Butuh apa? Antum jadi presiden, jadi menteri, jadi panglima perang. Siapa? Terus semuanya ada. Subhanallah, makanya manusia Muhammad insanun akmal al-insaniyah, fi'il insaniyah. Ya, Muhammad adalah manusia yang paling sempurna dalam kemanusiaan. Ya, karena tidak ada satu tuntunan dalam hidup dan kehidupan kita kecuali ada pada Nabi SAW. Antum mau jadi pedagang, Nabi juga dagang. Antum mau mengembala, Nabi juga bergembala. Subhanallah. Ya, antum gimana? Seorang kaya, Nabi pernah kaya. Antum miskin, Nabi lebih miskin daripada antum. Iya, Nabi pernah lebih miskin daripada antum, sampai mengganjal perutnya dengan batu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kaya, Masya Allah. Ya, Nabi kalau pas dapat ghanimah itu dapat 1/5. Ya. Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in falillahi khumsuhu walirrasul. Subhanallah. Ya. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan setelah kita mengetahui hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan, maka kita lanjutkan dengan mengenal hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, ada hak-hak Rasul yang wajib kita tunaikan. Wajib kita tunaikan dan Allah mewajibkan kita untuk menunaikan hak-hak tersebut. Dan kembali bahwasanya ya, menunaikan hak-hak Rasul SAW yang merupakan kewajiban atas kita bukan untuk kepentingan Allah, dan Rasul pun tidak punya berkepentingan secara khusus.
tapi kembali kepentingannya untuk kita. Contoh, kita akan sebutkan satu ayat dalam surat Al-A'raf ayat 157. Ini contoh saja. Bagaimana gagahnya orang-orang yang memenuhi hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Endingnya apa? Ya, orang-orang yang memenuhi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Allahu akbar. Orang-orang yang senantiasa mengikuti, manut, melu, tunduk, patuh kepada seorang rasul. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang senantiasa mengikuti rasul, seorang nabi yang ummi. Maksudnya siapa di sini? Sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, akhi. Berbanggalah aku punya nabi yang gagah. Ya, bersukacita dan bergembiralah antum punya nabi yang tertinggi. Nabi yang menjamin masuk surga. Bahkan nabi ini kata Allah, yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang nabi ini mereka temukan ceritanya dalam kitab-kitab mereka dalam Taurat dan Injil. Subhanallah. Rasulullah SAW sudah tertera dalam Taurat dan Injil. Saudara-saudaranya dari para nabi sebelumnya sudah mengabarkan, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku seorang nabi namanya Ahmad. Ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dengarkan sekali lagi. Masuk ayat ini gagah sekali. Ya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang senantiasa mengikuti rasul, seorang nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil. Yang mereka sudah temukan nabi tersebut dalam kitab-kitab mereka Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi tersebut senantiasa mengajarkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran, wa yad'u wa yuhillu lahumut thayyibat. Dan nabi tersebut senantiasa masyaallah mengajarkan perkara-perkara, menghalalkan perkara-perkara yang thayyib dan mengajarkannya, wa yuharrimu alaihimul khaba'its, dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk, melarang umatnya dari melakukan yang buruk-buruk, memerintahkan melakukan yang thayyib-thayyib. Wa yad'u anhum israhum wal aglal lati kanat alaihim. Dan nabi tersebut subhanallah diutus untuk melepaskan belenggu-belenggu yang memberatkan umatnya. Datang membawa keringanan. Bu'istu bil hanifiyyati samha. Aku diutus dengan agama yang lurus dan ringan. Tidak ada yang mempersulit kita. Mudah semuanya. Maka kata Nabi, lihat kata Allah, falladzina amanu bihi. Maka siapa yang mengimaninya, wa'azzaruh, dan memuliakannya, wa nasaruh, dan menolongnya, wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Lihat, ada 4. Alladzina amanu bih. Siapa yang mengimaninya? Wa nasaruh, wa azzaruh, dan memuliakannya. Wa nasaruh, dan menolongnya. Wattaba'u, dan mengikuti nur, cahaya yang dibawa olehnya, alladzi unzila ma'ah. Maka endingnya apa? Apa akhirnya? Ulaika humul muflihun. Itu endingnya. Hah? Masya Allah. Jadi al-falah, kemenangan, kebahagiaan, kegagahan, kejayaan dunia dan akhirat setelah yaitu bersama Allah tidak mungkin antum dapatkan tanpa bersama sallallahu alaihi wasallam. Abad. Mimpi di tengah bolong. Kalau ada seorang individu ingin gagah, ingin bahagia, ingin hebat, ingin selamat, lalu dia tidak mengikuti Rasul. Mimpi di siang bolong. Kalau ada satu keluarga, ya, ingin masya Allah hidup berkah, ingin selamat, ingin gagah, ingin menang, ingin bahagia, lalu Rasulullahnya dilanggar. Tidak diikuti, dimaksiati, dan tidak akan gagah satu bangsa.
tidak mungkin gagah satu bangsa. Wallahi. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menjadikan Rasul sebagai panutannya. Bangsa yang gagah, yang menjunjung tinggi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kegagahan dan kemenangan itu hanya ada pada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tentunya beriman kepada Allah dan Rasulnya. InsyaAllah. Sudah. Tinggalkanlah seluruh jalan yang menyelisihi jalan Rasul SAW. Dan katakan sami'na wa ata'na. Ketika di hadapan kita jalan Rasul sudah jelas. Ya, yang dengan itu antum akan mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Subhanallah. Ayolah ikhwanakumullah. Semoga kita menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi. Sederhana, hidup itu gampang kok. 5 wa kaifa. 5 wa kaifa. Untuk siapa dan bagaimana. Ya. Naam. Maka ma'asyar muslimin, ma'asyar ikhwanakumullah, ya. Oleh karena itu, untuk lebih menerangkan kepada kita apa saja kewajiban kita kepada Rasul, yang itu merupakan hak-hak yang wajib ditunaikan oleh kita kepada Rasul, ya, yang sekali lagi kembali endingnya untuk kebahagiaan dan kebaikan kita, maka kita akan menyebutkan hak-hak tersebut. Kalau kemarin 10, maka hari ini juga 10. Ya, hari ini 10, dan insya Allah semoga kita bisa selesaikan singkat saja, karena 10 ini bukan perkara-perkara yang asing. Ya, hari ini pun diselesaikan dan selesai, yaitu ma'asyal muslimin. Naam, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hak yang wajib kita tunaikan, yaitu yang pertama, i'tiqaduhu bi anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Yaitu wajib kita yakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan Rasul Allah. Satu. Dan ini harus, dua ini harus dikatakan terhadap Rasulullah. Sekali lagi, seorang hamba wajib meyakini bahwasanya, mengimani bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, memiliki dua sifat, ubudiyah dan risalah. Ubudiyah dan risalah. Abdun wa rasul, hamba dan rasul. Abdun la yu'bad, rasulun yuttaba. Kenapa kita wajib mengatakan abdun? Agar kita tidak menyembah dia. Karena dia tidak memiliki sifat ketuhanan sedikit pun. Muhammad tidak memiliki sifat ketuhanan sedikit pun. Abdun, innama ana abdun. Qul innama ana basyarun mislukum. Bedanya apa? Bedanya yuha ilayya. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan aku ini hamba seperti kalian. Hamba, manusia. Maka minum, buang air, ya, kawin, sakit, terkena sihir. Ya, ada. Nabi pernah terkena sihir tidak? Terkena sihir. Dan seterusnya. Ya, bahkan innaka mayyitun. Bahkan Nabi sudah dikabarkan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau tuh pasti mati Muhammad. Ya. Nah, Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dia seorang rasul, yuttaba. Rasul, nanti maaf ya, saya akan sebutkan dulu deh ya. Jadi yang pertama apa tadi? I'tiqaduhu anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Yang kedua, i'tiqaduhu ya annahu khatamun nabiyyin. Di antara hak Rasul, akhi, antum wajib meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup seluruh nabi, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi
Tidak ada nabi dan terputus wahyu kerasulan dan wahyu kenabian dengan wafatnya Rasulullah. Makanya hari ini kalau ada yang mengaku wahyu, itu bahaya. Kecuali yang namanya Ustadz Wahyu ya. Ada Ustadz Wahyu di sini? Ya. Tapi kalau ngaku dia dapat wahyu, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Maka maksud wajib kita yakini hak Rasul bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup seluruh nabi dan rasul. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelahnya. Yang ketiga, i'tiqaduhu, ya, wajib meyakini anna la syari'ata haqqun ba'da syari'atihi, bahwasanya tidak ada syariat yang hak, syariat yang benar, tuntunan agama yang sahih setelah syariat Rasulullah SAW. Tidak ada syariat yang hak, tidak ada agama yang hak, tidak ada tuntunan yang hak setelah syariat, tuntunan dan agama Rasulullah SAW. Seluruh agama, seluruh syariat, seluruh tuntunan batil. Ya, seluruh syariat batil, seluruh agama batil setelah datangnya syariat Rasulullah SAW. Makanya kalau antum masih meyakini, akhi, ya, ada syariat selain syariat Muhammad yang wajib diikuti, ada agama selain agama Muhammad, dan antum tidak menganggap kufur dan kafir syariat-syariat selain Muhammad, man lam yakaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim fahuwa kafir. Begitu kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam Nawaqidul Islam. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang beragama dan bersyariat, tidak menggunakan agama dan syariat Muhammad, atau ragu tidak yakin dengan kekafiran mereka, fahuwa kafir, maka dia kafir. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, ya, antuhibbahu, ya, antuhibbahu, engkau mencintainya, fauqa kulli mahabbatin ba'dallahi azza wa jal. Hak Nabi SAW untuk dicintai di atas seluruh yang antum cintai setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Akhi, hendaknya Muhammad SAW, ya, sosok manusia yang paling kita cintai di alam semesta ini. Allahu akbar. Di benak kita hanya Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Di hati kita hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Di pelupuk mata kita hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asal muslimin, Allahu akbar. Prakteknya nanti seorang hamba mau melakukan apa saja yang pertama kali diingat setelah Allah Rasulnya. Antum mau minum, ingat Rasul dulu. Antum mau masuk kamar mandi, ingat Rasul dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Antum mau makan, mau minum, antum bahatan mau mendekati istri antum yang antum cintai, ingat Rasul dulu. Ya, apa perintah Nabi tentang makan ini? Apa tuntunan Nabi dalam minum itu? Bagaimana ajaran Nabi ketika antum mau masuk kamar mandi, dalam berdakwah, dalam taklim? Subhanallah. Lihat senantiasa Rasul di benaknya. Dan ketika ternyata ini tidak cocok dengan Rasul, maka ingatkan semua keinginan hawa nafsu. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan hawa nafsunya mengikuti seluruh apa yang aku bawa. Hawa nafsunya mengikuti, ya, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mencintai Nabi di atas segala-galanya. Yang kelima, mempercayai tasdiquhu fima akhbar. Di antara hak Rasul yaitu mempercayai seluruh kabarnya. Ya. Wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa jazar. Yaitu mentaati yang keberapa itu? Yang keenam. Mentaati seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh, ya, larangannya. Ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa jazar. Ya, dan menjauhi apa yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, ya, wa alla ya'budullaha
wa alla ya'budallaha illa bima syara. Ya. Yang keberapa itu? Yang ketujuh, yaitu agar kita tidak menyembah Allah kecuali dengan mengikuti syariat Rasul. Ini hak Rasul untuk diikuti syariatnya. Dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah tanpa mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, yaitu iksarus shalah, hubbu man yuhibbuhu wa bughdu man yubghiduhu. Kita wajib mencintai yang dicintai Rasul. Dan kita membenci dan memurkai yang dimurkai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini adalah mencintai siapa? Nah, mencintai keluarganya dan para sahabatnya. Masya Allah. Makanya, na'udzubillah, kelompok manusia yang paling buruk di alam semesta ini, dari kelompok-kelompok yang mengaku Islam, adalah manusia yang membenci keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Siapa mereka? La'natullahi alaihim. Orang-orang Syiah. Nah, yang agama mereka asasnya apa? Bugdu sahabati wa alin Nabi. Membenci sahabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkafirkan istri-istri beliau. Aisyah yang paling tinggi dikafirkan. Hafsah dari Umar. Bahkan dua sahabat tergagah, terhebat Abu Bakar dan Umar, mereka kafirkan. Ya subhanallah. Maka jangan ada ya sedikit pun keyakinan bahwasanya mereka muslim. Ya, na'am, mereka adalah bukan muslim. Mahum bimuslimin. Karena mereka mengkafirkan orang-orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ma'asyiral muslimin, ya. Yang keberapa? Ta'dhimu wa nasru sunnati. Yang ke-9, ta'dhim wa nasru sunnati. Mengagungkan dan membela sunnahnya. Allahu Akbar. Mengagungkan dan membela sunnahnya. Ya. Sunnah Nabi SAW. Yang terakhir, yang ke-10, al-iktsaru minas salati wassalamu alaihi, ya, min ghairi ifratin wala tafrid. Yang ke-10 yaitu al-iktsar, memperbanyak minas salati wassalami alaihi, mengucapkan salawat dan salam kepadanya min ghairi ifratin, tanpa berlebihan, wala tafritin, atau sebaliknya meremehkan, tanpa berlebihan. Dengan memuji-muji Nabi sampai kepada mengangkat Nabi kepada derajat ketuhanan. Ya, ya akramal khalqi ma lima ludubihi misalkan. Ya, sebagaimana Busiri dulu bikin salawat dikafirkan oleh para ulama karena dia berlebihan mengkultuskan Nabi SAW dan mengangkat Nabi kepada derajat ketuhanan. Awas, hati-hati, ya. Namun subhanallah, di antara kewajiban kita, seluruh penduduk langit sudah bersolawat, tinggal kita penduduk bumi bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Naam. Ma'asyiral muslimin kamallah. Baik. Ya, kita ulas singkat-singkat saja. 5 yang pertama dulu ya, atau sesampainya. Pertama, bahwasanya yang paling pertama dan utama, yang paling tinggi, wajib iman dulu. Iman penuh dengan keyakinan yang kuat. Tidak sedikit pun ada keraguan dalam jiwa antum bahwasanya sosok manusia yang termulia di alam semesta ini, ya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sosok manusia yang merupakan hamba, namun dia pun adalah utusan Allah, wakil Allah di alam semesta ini untuk menyampaikan syariatnya, untuk menyampaikan amanah Allah, agama, SOP alam semesta untuk para manusia, yang merupakan agama pamungkas, agama penutup, agama yang paling sempurna. Maka Allah pilih agar sampai agama ini kepada umatnya. Siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan ini nikmat besar untuk kita semuanya, ikhwan. Laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan nikmat alal mu'minin, kepada orang yang beriman, idz ba'atsa fihim rasulan, ketika telah Allah utus ke tengah mereka seorang rasul. Masya Allah.
Jadi kehadiran Rasul itu nikmat, tapi sayang banyak yang banyak yang tidak yang tidak menyadari nikmat ini, bahkan dia memusuhi, bahkan dia mencibir, bahkan dia tidak menjadikan Rasul sebagai panutan dan tuntunan, tidak ada kecintaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, maka ma'asyiral muslimin, merugi dan merugilah kita dengan terhalangnya dari kita nikmat yang besar. Maka yang wajib, yang pertama kali kita wajib Muhammad, wajib kita adalah dia Abdullah wa Rasul. Dan ini diambil dari perkataan Rasulullah SAW, la tutruni, jangan berlebihan kepadaku, jangan mengkultuskan aku, jangan mengangkat aku kepada derajat yang aku tidak sampai kepadanya, yaitu derajat ketuhanan. La tutruni, jangan berlebihan sama aku, kama atratin Nasara ibna Maryam, sebagaimana telah berlebihannya Nasrani kepada Ibnu Maryam Isa alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar, Isa sama. Wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh, kata Nabi. Siapa yang meyakini bahwasanya Isa juga Abdullah wa Rasuluh, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Berapapun amalnya, selama meyakini Isa Abdullah wa Rasuluh. Hanya saja sayang, orang-orang Nasrani lebay. Orang Nasrani lebay, gulu, berlebihan. Akhirnya diangkatlah Isa menjadi kepada derajat yang Isa tidak sampai kepada derajat itu, yaitu ketuhanan atau anak Tuhan. Maka Nabi mengingatkan kita, la tutruni, jangan berlebihan sama aku. Kama atratin Nasara ibna Maryam, innama ana abdun. Aku nih hamba biasa. Innama ana abdun, faqulu, maka katakanlah tentang aku kalau kalian ingin menyanjungku, kalau kalian ingin bersalawat kepadaku, kalau kalian ingin memujiku, cukup kalian katakan faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Muhammad adalah Abdullahi wa Rasul, hamba Allah wa Rasul, dan Rasulnya. Dan ini disebut oleh para ulama dua rukun syahadat anna Muhammad Rasulullah. Akhwan, antum sudah sering dengar ya, rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada berapa rukun la ilaha illallah? Dua juga. Apa? An-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat, yaitu meniadakan secara total kecuali Allah tentunya, meniadakan yaitu ketuhanan la ilaha, meniadakan ketuhanan di alam semesta ini, wal isbat, dan menetapkan bahwasanya ketuhanan keberhakannya hanya ada pada Allah SWT. Itu dua rukunnya. Adapun rukun wa anna Muhammad Rasulullah, rukun syahadat yang kedua yaitu i'tiqad anna nabiyya Abdullahi wa Rasul. Ini dua rukunnya. Meyakini bahwasanya Muhammad Abdullah, ini penting. Ikon Muhammad sebagai Abdullah dan ikon Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Sehingga kata ulama, abdun la yu'bad. Abdun la yu'bad. Hamba yang tidak boleh disembah. Baik ketika dia masih hidup, apalagi ketika beliau sudah wafat. Misalkan diyakini bahwasanya Rasulullah mengetahui yang gaib. Sebagaimana seorang pembantu Nabi, hamba sahanya, dia bersenandung di rumah Nabi. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Kata dia, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Dan di tengah kami ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Kata Nabi, qat, kata Nabi, diam kau, berhenti. Subhanallah. Qul a'lamul ghaiba fis samawati wal ard. Katakan Muhammad, aku tidak mengetahui yang gaib baik di langit maupun yang di bumi. Kemudian walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma masani yasu. Andai kata aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak ada keburukan yang mengena kepadaku. Andai kata tahu perang Uhud itu akan kalah, maka Nabi tidak akan datang ke perang Uhud. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya saja Nabi terkadang diberikan kabar yang gaib oleh Allah, tapi sudah bukan gaib lagi karena sudah Nabi Allah kabarkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi tidak bisa qul la amliku lakum darran wala naf'an illa ma syaa Allah.
Katakan, wahai Muhammad, aku tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada kalian. Ya, Nabi SAW tidak memiliki sifat ketuhanan. Ya, termasuk Nabi SAW, ma'asyiral muslimin, sepeninggalan beliau tidak boleh kita sambat-sambat namanya. Tidak boleh kita jadikan sebagai perantaraan kepada Allah dalam kita berdoa kepada Allah. Makanya Nabi Subhanahu berdoa, menangis kepada Allah di antara doa Nabi, Rabbi la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sesembahan yang disembah. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Karena Allah telah melaknat Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka tempat ibadah. Dijadikan kuburan nabinya tempat ibadah, tempat berdoa, tempat berzikir, tempat sujud, tempat mereka bermunajat. Nabi larang itu. Ya, makanya Nabi mengingatkan umatnya untuk tidak melakukan itu semuanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad manusia biasa. Ya, manusia biasa. Ya. Naam, yang tidak memiliki sifat ketuhanan dan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah, menciptakan, menghidupkan, menolak bala, mendatangkan keselamatan dan seterusnya. Tidak bisa. Itu bukan ranah Nabi SAW. Nabi ranahnya hanya sekedar diperintahkan menyampaikan, innama alaikal balagh ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Muhammad, tugasmu hanya tabligh, sampaikan. Ya. Dan keistimewaan yang beliau dapatkan itu dari Allah, bukan dari sisi beliau. Apa keistimewaannya? Nah, Nabi dapat mukjizat. Terkadang ada, muncul air dari jemarinya. Muncul air dari jemari SAW. Itu dari Allah, bukan dari Nabi. Nabi nggak tahu. Tiba-tiba muncul air. Nggak pernah belajar juga Nabi. Nabi nggak pernah. Kalau dari Nabi ini saya mungkin setiap hari, Neng, udah nggak usah nyari air nih dari sini nih, gitu. Kepada Aisyah, nggak mungkin Nabi lakukan itu. Betul firman dari Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bisa berbahasa dengan bahasa gagah. Al-Quran itu mukjizat yang mengalahkan seluruh bahasa bangsa Quraisy di zaman itu. Mukjizat. Ya. Bahkan Nabi SAW badannya berkah. Badannya berkah. Rambutnya, keringatnya, ludah Nabi tidak pernah nyampe ke lantai, direbutin para sahabat. Itu adalah, yaitu, subhanallah, keistimewaan sebatas yang Allah, yaitu, kabarkan. Bukan berarti bahwasanya Nabi SAW memiliki sifat ketuhanan. Ya, Nabi menurunkan hujan, tidak. Ya, Nabi memberikan keselamatan, Nabi memanjangkan umur, tidak. Nabi tidak bisa melakukan itu semuanya. Ya, maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita berlebihan. Ya, jangan sampai kita berlebihan kepada Nabi SAW. Tetapi pada prakteknya banyak sekali, subhanallah, akhi, ya, orang-orang yang memuji Nabi tapi berlebihan. Ya, alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab. Pak Bu Ikhwan, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Sampai sini bagus. Ya, ya Allah, berikanlah salawat dan salam yang sempurna atas Tuhan kami Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah. Ya Allah, berikanlah salawat yang sempurna. Ya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Dan berikanlah juga salam yang sempurna ala sayyidina Muhammad, atas Tuhan kami Muhammad. Selesai, sampai sini bagus. Tapi lanjutannya ini yang bermasalah. Yang kalau Nabi dengar, Nabi pun akan marah. Apa katanya? Alladzi tanhallu bihil uqad. Bayangkan. Yang dengan Nabi seluruh kesulitan akan terbuka. Wa tanfariju bihil kurab. Dan seluruh kemelut akan terselesaikan. Seluruh mara bahaya akan selesai. Wa yustasqal ghamam. Dan dengan Nabi hujan bisa turun. Ini musibah. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Kata Allah, siapa yang bisa, ya,
mengijabah doa-doa yang orang dalam keadaan kesulitan dan membuka seluruh kesulitan. Siapa? Ilahun ma'allah. Apakah ada ilah selain Allah yang bisa melakukan itu? Tidak ada. Hanya Allah yang membuka kesulitan. Hanya Allah yang bisa membuka kemelut kita. Terus siapa yang menurunkan hujan? Huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Bagaimana air yang kalian minum itu? Gimana ikhwan? Air yang kalian minum itu? Dalam surat Al-Waqi'ah di akhir Allah katakan afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Bagaimana pendapat kalian tentang air yang kalian minum? Bagaimana? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan dari langit atau kami yang menurunkan? Ngaku-ngaku antum bisa nurunin hujan, jadi pawang hujan segala, nahan hujan segala. Na'udzubillah. La. Tapi mereka mengatakan wa yastasqal ghamam, dengan Nabi hujan bisa turun musibah. Sering dengar kalimat itu, Pak? Sering. Paling hafal dulu antum. Musibah bulu. Ya. Dan banyak sekali. Yang paling parah sholawatnya Busiri. Antum sering lihat. Sholawatnya Busiri, makanya dikafirkan Busiri gara-gara sholawat ini. Dia mengatakan, ya akramal khalqi mali ma'aludu bihi siwaka inda hululi hadithil amami wa inna min judika dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Ya akramal khalqi mali ma'aludu bihi siwaka inda hululi hadithil amami wa inna min judika dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Enak gak? Enak gak? Syirik, kufur. Enak didengar kalau antum gak paham musibah. Ya akramal khalqi, dia bilang, wahai makhluk yang paling mulia, mali ma'aludu bihi, tidak ada tempat aku kembali, tidak ada tempat aku berlindung, siwaka, kecuali kepada engkau, indah hululi hadithil amami, ketika terjadi malapetaka yang melanda, ketika terjadi musibah dan malapetaka yang melanda, tidak ada yang tempat aku berlindung, tempat aku meminta tolong, kecuali kepada engkau, wahai makhluk yang paling mulia. Wa inna min judika dunya wa dharratiha, dan di antara kedermawananmu adanya dunia dan seisinya. Bayangkan. Di antara kedermawanan Rasulullah adanya dunia dan seisinya. Wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalami, dan ilmu, dan sesungguhnya di antara ilmumu semua ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz yang dicatat oleh Al-Qalam. Allah, sudah dirampas semuanya milik Allah. Ya. Kita tidak boleh berlindung kecuali kepada Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Dunia dan sisinya ini adalah kekayaan Allah, kedermawanan Allah, bukan kedermawanan Rasul. Dan ilmu yang di Lauhil Mahfuz yang mengetahuinya siapa? Allah. Yang ditulis oleh Al-Qalam sampai kiamat hanya Allah yang tahu. Ini semuanya diserahkan kepada Rasulullah. Belum lagi salawatan yang isinya sambatan, ya, atau tawassulan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Walaupun tidak sampai syirik, ya, tapi ini bid'ah. Ini sesuatu yang dilarang. Aku bertawassul dengan seorang pemberi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu. Ya Rabb, bil Mustafa balligh maqasidana. Bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, ini ya, subhanallah. Dulu siapa namanya? Lupa, seorang sahabat namanya Abdullah bin Shikhir. Abdullah bin Shikhir. Dia datang dari negerinya, dari kabilahnya, jauh dari kota Madinah. Tapi dia beriman kepada Rasulullah dan dia rindu ingin ketemu Rasulullah. Rindu ingin ketemu Rasulullah. Satu saat dia kesampaian ketemu Rasul. Oh, coba antum bayangkan gimana senangnya coba. Hah? Sahabat masuk Islam tapi nggak pernah ketemu Rasul. Dia berada di satu kabilah namanya Abdullah bin Shikhir. Ya, maka dia pun satu saat
yaitu kesampaian ketemu Rasul, datang kepada Nabi. Ketika melihat wajah Nabi SAW, dia mengangkat suara mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya khairana wabnu khairina, ya sayyidana wabnu sayyidina. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya khairana wabnu khairina, ya sayyidana wabnu sayyidina. Ketika Rasulullah dikatakan seperti itu, benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Syikhir, benar. Wahai Rasulullah, wahai orang terbaik, anak orang terbaik, wahai Tuhan kami dan anak dari Tuhan kami. Maka ditegur sama Nabi, qulu biqaulikum aw bi ba'di qaulikum la yajrimannakum syaitan. Kata bahasa kita, biasa aja sih, gitu. Karena bahasa kitanya gitu, biasa aja sih, jangan lebay. Katakanlah, cukup kalian katakan dengan perkataan yang biasa kalian katakan. Muhammad, ya Abdullah, ya Rasulullah. Ya Abdullah, ya Rasulullah. Atau ya Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Jangan kalian berlebihan kepadaku. Jangan sampai setan narik kalian, kata Nabi. Lihat di sini. Abdullah bin Syikhir, ayil ikhwah, bicaranya benar. Namun ketika menyanjung Nabi, ya khairana wabnu khairina, ya sayyidana wabnu sayyidina, ditegur sama Nabi, khawatir nantinya lebay berlebihan. Bagaimana kalau Nabi dengar anta syamsun, anta badrun, anta nurun, musibah. Bagaimana kalau Abdullah bin Syikhir mengatakannya anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqanu, musibah. Engkau adalah rembulan, engkau adalah matahari, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Wah, mungkin diketok tuh Abdullah bin Syikhir. Lebay lo katanya. Ya, mungkin diketok tuh Abdullah bin Syikhir. Lebay kau. Biasa aja sih. Nah, gitu bahasa kita. Nabi nggak suka dipuji dengan berlebihan. Cukup kata Nabi, kalau kalian ingin memujiku dua, satu, Abdullahi wa Rasuluh, atau dengan bersalawat yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Cukup. Ya. Cukup sallu alaihi wa sallimu cukup. Tak usah memuji-muji Nabi dengan pujian-pujian yang terkadang ya kita kita berlebihan. Oleh karena itu ikhwan, nanti di dalam bab yang terakhir yaitu bersalawat kepada Nabi, ya, cukuplah ketika antum bersalawat dengan salawat yang dihadiahkan Nabi kepada kita. Yaitu salawat yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, maka Nabi abdun la yu'bad, hamba yang tidak boleh disembah. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, innama ana basyarun, aku tuh manusia biasa, basyar, insan. Mislukum, lihat, bukan yushbihukum, tapi mislukum. Tahu antum misl? Misl itu sama dalam seluruh sisi. Ya, sama dalam seluruh. Maaf, mana HP antum? Ini HP apa namanya? Samsung. Oke. Ini HP apa nih? Orang Oppo. Hah? Oke, ini Oppo, ini Samsung. Gimana, Pak? Sama? Ini tidak sama namanya, tapi masya Allah, ya, agak ada kesatuannya. Ini namanya yushbih. Yushbih itu artinya mirip tapi tidak sama. Kenapa? Karena ini Samsung, ini Oppo. Walaupun sama-sama hitam, ada kesamaan dalam segi 4, hitam, pakai casing. Tapi mereknya jadi berbeda. Ini namanya yushbih. Tapi kalau ketemu nanti Oppo yang seperti ini, A5 apa berapa ini, ya, casingnya sama semuanya, maka namanya misl. Misl itu sama dari berbagai seluruh sisi tanpa pengecualian. Lihat di sini, Allah ketika mengibaratkan Nabi SAW, Qul innama ana basyarun mislukum. Aku tuh manusia seperti persis 100% seperti kalian. Sama.
telinga, mata, hidung, jenggot, maaf kemaluan, kaki, buang air kecil, buang air besar, menikah, makan, minum, ya, sakit, bahkan terkena sihir, sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan subhanallah, Nabi haus, Nabi lapar, bahkan Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, maka manusia biasa tidak memiliki sifat ketuhanan. Hanya saja ya beliau adalah rasulun, seorang rasul yang wajib diikuti. Ya, rasulun yuttaba. Hanya saja hak beliau yang kedua, dalam hak yang pertama ini adalah wajib kita yakini bahwasanya Muhammad rasul yang kewajibannya untuk kita ikuti, karena hakikatnya apa yang datang dari beliau 100% datang dari Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya mentaati Allah. Makanya kemarin saya sampaikan 33 ayat kata Imam Ahmad dalam Al-Quran, Allah sandingkan ta'atullah wa ta'atul Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasul, wa may yuti'illaha wa rasul, wa may yuti'illaha wa rasul. Ya, disandingkan oleh Allah dalam 33 ayat di dalam Al-Qur'an. Maka kewajiban kita, ya, innama kana qaulal mu'minin, perkataan orang yang beriman itu idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila diajak ke jalan Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menegakkan hukum di tengah mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ya, maka ta'atul Rasul adalah mutlak setelah ta'atullah. Ta'atul Rasul mutlak, ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum wa ati'u ulil amri, tidak, wa ulil amri minkum, ati'ullah wa ati'ur Rasul, diulang ati'u, tapi pas bab ulil amri tidak. Wa ulil amri minkum tidak, wa ati'u ulil amri minkum. Kenapa? Karena ati'u ulil amri itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Selama tidak menyeberangi dan tidak ada maksiat kepada Allah. Kalau ada maksiat kepada Allah, tidak boleh. Antum mentaati ulama wah haram. Antum mentaati pemerintah haram. Kalau perintahnya menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Maka ma'asal muslimin rahimallahu akbar. Ya, dan jalan yang paling pintas untuk menuju surga Allah, ta'atul Rasul. Ta'atul Rasul SAW. Hadisnya sudah kita sampaikan kemarin. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Yang enggak mau siapa Rasul? Yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak mau, yang tidak taat maka dia tidak mau masuk surga. Ya, bahkan subhanallah ma'asal muslimin, Allah berkata para ulama. Ya, lihat bagaimana dahsyatnya Fir'aun, akhi. Dahsyatnya adab kepada Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun durhaka kepada Rasulnya. Ya, naam. Lihat Allah sebutkan dalam surat Nuh, Inna arsalna ilaikum rasulan. Aku telah utus ke tengah kalian seorang Rasul. Siapa namanya? Muhammad. Inna arsalna ilaikum rasulan. Aku telah utus kepada kalian seorang Rasul. Namanya Muhammad SAW. Kama arsalna ila fir'aun rasulah. Terus Allah berikan contoh kepada antum. Sebagaimana pula kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Siapa namanya? Musa. Kama arsalna ila fir'aun rasulah. Baik. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fa'asa fir'aunur rasulah. Yang terjadi, Fir'aun durhaka kepada Rasulnya. Maksiat kepada Rasul. Tidak taat kepada Rasulnya. Mengkufuri Rasulnya. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kami azab Fir'aun dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Sekarang nih Pak, tahu nggak Fir'aun azabnya gimana? Allah kabari. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu wa yawmal an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Hari ini kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya, disemburkan hari ini neraka kepada Fir'aun pagi dan sore. Jadi antum melihat Fir'aun di bumi,
Itu jasadnya. Ya, hakikatnya Fir'aun disemburi oleh neraka pagi dan api neraka pagi dan sore. Itu sekarang. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah. Tunggu, nanti kalau sudah terjadi kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan keluarga Fir'aun kepada asyaddal azab, azab yang dahsyat. Para ulama, lihat, antum paham nggak di ayat ini? Saya ingin tanya dan kita ingin bertanya, mana yang lebih mulia, Rasul apa Musa? Muhammad apa Musa? Jawab. Mana yang lebih mulia, Muhammad apa Musa? Sallallahu alaihi wallahi tidak ada yang berselisih. Bahwasanya manusia yang termulia, Nabi termulia, Rasul tertinggi, Muhammad SAW. Maka kalau Musa saja didurhakai begitu dahsyat adab Allah, ya paham nggak? Kalau Musa saja yang tidak setinggi Muhammad ketika didurhakai begitu dahsyat adab Allah kepada Fir'aun, bagaimana kalau yang didurhakainya siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau yang didurhakainya sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah pun telah mengancam, wa may yushakikir rasul, wa may yushakikir rasul, barang siapa yang menyelisihi Rasul, menyelisihi Muhammad SAW, min ba'di ma tabayyana lahu huda, setelah jelas petunjuk Rasul kepadanya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan orang yang bukan jalan orang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami sesatkan mereka di dunia, mereka termasuk orang sesat, wa nuslihi jahannam, dan Allah sudah menyiapkan jahannam. Subhanallah. Pak Bu, bedanya Nabi pernah berdoa, itu bedanya. Bedanya Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, an la yuhlikahum bisana. Nabi pernah berdoa untuk kita, untuk umatnya, agar tidak dibinasakan totality. Makanya tsunami di sana nggak tsunami di sini, gempa di sana nggak gempa di sini, longsor di sini nggak longsor di sana, nggak dibinasakan totality. Adapun umat sebelumnya doa nabinya binasakan totality. Ya, subhanallah, bila taj'al 'alal ardi minal kafirina dayyara. Masyaallah. Ya, ya Allah, jangan kau sisakan satu pun orang kafir di muka bumi ini. Masyaallah, Nabi nggak pernah doa itu. Lihat Nabi Nuh, habis semuanya Pak, kaumnya, hancur semua kaumnya. Adapun umat Rasulullah, Rasul dengan kasih sayangnya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaupun engkau ingin mengadab kaumku, jangan diadab totality. Jangan diadab totality. Ini diijabah oleh Allah. Tapi jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Ya, ancaman Allah sudah tegak. Ya, wa may yata'adda hududallah wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana tadi. Siapa yang menyelisih Rasul, maka Allah akan sesatkan. Lihat betapa banyak Pak Bu orang sesat tanpa sadar. Orang sesat dan dia nyaman di atas kesesatannya. Tunggu tanggal jahannamnya kata Allah, wa nuslihi jahannam. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Allahu ta'ala alam ayil ikhwah. Mohon maaf berarti baru satu ya. Besok insyaallah terakhir kajian kita 9 hak Nabi SAW akan kita jelaskan. Ya, esok hari insyaallah. Karena esok hari Jumat pagi insyaallah ya, kita akan selesaikan kajian kita, dan Sabtu sudah mulai persiapan kedatangan santri. Adapun nanti kajian setelahnya insyaallah seperti biasa melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ya. Dan di kantor ya, di rumah ana dan bukan di masjid. Wallahu taala alam ya. Mungkin mohon maaf saya tidak buka pertanyaan karena waktu. Wassallallahu alaihi Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.